Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat satu produk, yaitu PGPR yang terbuat dari bahan dasarnya bonggol dari pisang ya. Jadi bahan-bahan utama yaitu bonggol pisang. Yang kedua, yang sebagai bahan pendukung yaitu dedak jagung. Yang berikut ada terasi. Yang berikut pakai micin atau picin yang biasa kita sebut di Gorontalo. Yang berikut menggunakan juga gula pasir. Kalau tidak ada gula pasir, kita bisa menggunakan gula aren. Jadi itu bahan pendukung untuk pembuatan PGPR. Jadi untuk berikutnya kita akan melaksanakan cara pembuatan biang dari PGPR. Pertama, bonggol pisang yang kita sudah ambil tadi itu kita bersihkan. Kita bersihkan dengan air dengan sebersih-bersihnya. Diupayakan jangan sampai ada tanah yang menempel pada bonggol pisang tersebut. Jadi setelah kita cuci bersih bonggol pisangnya, berikut bonggol pisang kita cincang-cincang secara halus ya. Itu harus dicincang dengan halus ya, jangan hanya dicincang begitu saja, atau bisa juga di blender ya, untuk pembuatan biang PGPR. Setelah airnya kita tuangkan pada satu wadah, berikut bonggol pisang yang sudah kita cincang-cincang tadi, ini kita tuangkan ke wadah yang sudah berisi air. Setelah kita tuangkan dalam satu wadah ini bonggol pisang yang sudah masuk ke dalam toples atau wadah ini harus kita tutup rapat ya. Kita harus tutup rapat. Kalau tidak ditutup rapat, biangnya tidak akan jadi. Makanya perlu diperhatikan untuk mengangkat biang yang ada di bonggol pisang itu harus ditutup dengan rapat. Dan setelah kita tutup rapat, itu kita diamkan kurang lebih selama 3-5 hari. Itu harus kita perhatikan. Jadi tolong diperhatikan, setiap hari itu harus kita lihat, kita periksa. Kita periksa dengan tujuan pemeriksaan itu apakah biangnya ini berfungsi atau tidak. Itu yang harus kita periksa. Setidaknya sekurang-kurangnya setiap kita memeriksa penutup itu dibuka sedikit demi sedikit untuk mengeluarkan gas yang berada di dalam wadah tersebut. Itu kita perhatikan selama 3-5 hari. Seandainya pada waktu 3 hari kemudian dia sudah berubah ya, itu kita akan melihat perubahan dari biang yang kita ciptakan itu kita bisa lihat langsung. Yang pertama, warna dari airnya itu sudah berubah. Yang berikut, dia mengeluarkan gelembung-gelembung pada dalam air. Di dalam air itu mengeluarkan gelembung-gelembung. Maka sudah terjadilah biang yang kita harapkan. Itu pada waktu 3 hari sampai 5 hari. Nah, apabila sudah selesai waktunya untuk membangkitkan biang-biang yang ada di bonggol pisang, nah, ini berikut kita akan menggunakan bahan yang tadi saya sudah sebut,
untuk pakan dari biang-biang yang kita bentuk tadi. Yang pertama itu ada dedak jagung, kalau ada dedak padi itu lebih bagus. Nah, selain dedak jagung atau padi, kita juga harus siapkan gula pasir. Kalau tidak ada gula pasir, bisa gula aren. Yang berikut kita sediakan pula micin atau biasa disebut oleh orang Gorontalo itu piksin, ya, itu budaya Gorontalo. Selain piksin atau micin, kita juga menyediakan terasi, ya, terasi ditambah kapur sirih. Takaran yang kita gunakan untuk bahan pakan dari biang PGPR untuk dedak itu 1 kilo untuk 5 liter, seberat 1 kilo. Untuk gula pasir atau yang sekarang kita gunakan gula pasir itu sebanyak 10 sendok makan, ya, sendok makan atau sendok teh yang takarannya kita ukur. Untuk micin kita ambil takaran 1 sendok teh. Begitu juga untuk kapur sirih 1 sendok teh. Itu untuk pakannya. Jadi bahan-bahan ini kita campur atau kita masak sekalian dia sampai mendidih, ya. Setelah dia mendidih, masih ada lagi perlakuan, yaitu harus didinginkan. Usahakan dia harus benar-benar dingin, ya, untuk kita campurkan ke biang PGPR. Jadi kemungkinan menunggu dia dingin, ya, itu sekitar setengah jam atau 1 jam, itu pasti sudah dingin. Setelah dingin, ini harus disaring lagi, ya, harus keluarkan ampasnya. Jadi airnya yang kita ambil, ya. Nah, itu kita tuangkan pada satu wadah yang sudah kita bersihkan, ya, berupa gelong, ya, berupa gelong kita tempatkan di situ, kita tuangkan. Artinya kita sudah mendapatkan sekitar 5 liter air pakan PGPR. Setelah kita tuangkan dalam gelong, ini kita tambahkan atau kita masukkan biang PGPR yang kita sudah siapkan 3 atau 5 hari yang lalu. Ini sudah siap untuk fermentasinya. Jadi PGPR kita tuangkan ke dalamnya, berikut ditambahkan lagi air cucian beras yang tadinya kita sudah kumpul atau kita sudah siapkan. Nah, mungkin kalau kita sudah mendapatkan sekitar 5 liter air cucian beras, maka tuangkanlah semuanya ke dalam wadah yang sudah kita campurkan. Jadi sebelum kita menyimpan, ini tolong diperhatikan, wadah tersebut atau air yang sudah bercampur dengan PGPR atau pakan yang sudah dicampurkan tadi, itu harus digoyang-goyang dulu, untuk lebih tercampur lagi, ya. Ada satu lagi terlupakan, nah, itu juga sebagai dasar untuk menumbuh kembangkan biang yang ada di PGPR, yaitu E4. Itu bisa kita campurkan, bisa ada, bisa juga tidak. Kalau memang ada tersedia, oke, kita gunakan, jadi masalah itu. Bahan itu lebih bagus. Kalau tidak ada, cukup gula pasir atau gula aren, atau orang Gorontalo bilang pahangga. Oke, dari apa yang sudah kita perlakukan tadi, ini kan boleh dikatakan sudah jadi. Jadi kita akan menunggu, insya Allah
selama menunggu fermentasinya ini, yaitu selama 3 minggu atau sebulan. Nah, situ kita harus, sini juga harus diperhatikan ya, jangan cuman kita asal simpan tidak ada perhatian. Jadi perlu setiap hari itu kita pantau bagaimana perkembangan dari apa yang kita buat tadi. Jadi itu harus setiap hari kita pantau, kita lihat bagaimana perubahannya. Jadi seperti itu cara pembuatannya. Dia sangat mudah, praktis, murah meriah, dan saya rasa ini bisa dilaksanakan oleh petani-petani kita, petani Gorontalo, atau petani terutama petani Kabupaten Bunga Nemo, lebih utama lagi petani yang ada di Kecamatan Tinamata. Jadi harapan saya teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Jadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.